Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maimuna Madani dari kelompok satu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas penjelasan video untuk suatu penjelasan codingan program C++ untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk video soal nomor satu. Jadi mana untuk soal nomor satu kita disuruh membuat program menggunakan nested struct untuk mempresentasikan data tersebut dengan ketentuan program memiliki tiga struct, yaitu struct universitas, jurusan, dan fakultas. Di mana di dalam struct universitas itu terdapat univ dan fakultas. Terus ada lagi di dalam fakultas itu terdapat kode fakultas, nama fakultas, dan jurusan. Terus di dalam jurusan itu terdapat lagi kode jurusan, nama jurusan, dan banyak mahasiswanya. Nah, untuk program menerima inputnya tuh seperti ini, satu universitas saja, terus satu universitas itu ada dua fakultas. Nah, di dalam satu fakultasnya itu ada dua jurusan. Nah, program harus menampilkan seluruh data universitas, fakultas, dan jurusan. Terus kita hitung berapa total mahasiswa pada setiap fakultasnya, dan menentukan juga jurusan mana dan jumlah mahasiswanya juga yang paling banyak. Baik, di sini sudah terdapat untuk codingan program C++-nya pada soal nomor satu. Langsung aja, untuk yang pertama, seperti biasa, langkah awal ketika kita ingin mulai suatu program codingan C++, kita panggil dulu nih untuk fungsi-fungsinya. Untuk fungsi pertama, di sini kita akan gunakan yaitu namanya fungsi input ya term. Jadi gunanya itu sebagai pengarah atau pemanggil si library-nya, agar kita bisa menginputkan dan menghasilkan si output-nya. Biasanya itu berupa perintah si in dan si out. Terus yang kedua, kita akan gunakan input string. Karena kan kita akan masukkan karakternya itu kan berbeda-beda kan dalam satu variabel yang sama, kayak nama, terus kodenya itu kan kalau nama ya itu kan pakai huruf, kalau kode itu pakai angka. Jadi kita panggil fungsinya itu untuk input string karena string itu bisa menginput karakter variabel, bisa kode, bisa angka, dan bisa juga huruf. Nah, terus selanjutnya ada fungsi using namespace std. Nah, karena kita ingin menginputkan datanya dan menghasilkan datanya, si in, si out, nah kita kan perlu kan, mulai yaitu kita perlu menuliskan std-nya di setiap langkah tersebut. Nah, supaya kita tidak perlu menuliskan std di setiap langkah si in dan si out, langsung kita panggil ke fungsi yang awal, namanya itu using namespace std. Nah, terus kita masuk ke fungsi yang namanya struct. Nah, tadi kan ada tiga struct nih, ada universitas, fakultas, dan jurusan. Sini ada struct yang pertama itu jurusan. Nah, untuk struct itu kan kayak kita inputkan jenis variabelnya itu berbeda-beda, namun tipe datanya itu juga beda, tapi kita simpan ke variabel yang sama. Nah, itu gunanya fungsi struct. Nah, di sini ada variabel kode dan nama, untuk tipe datanya itu string karena karakter, dan untuk mahasiswa itu tipe datanya integer, itu bilangnya yang bersifat bulat, terus bulat. Jadi maupun kita masukkan eh, mahasiswanya itu koma, jadi nanti akan dibulatkan karena integer. Terus untuk struct yang kedua ada fakultas. Sama, ada kode dan nama, tipe datanya string. Terus ada datanya nih, di dalam fakultas kan ada dua jurusan kan, nih data jurusan dua. Kita simpan ke dalam variabel J yang di atas nih. Terus ada juga total, karena di setiap kita menginputkan jurusan dan mahasiswanya, nah itu kan harus kita jumlahkan. Jadi kita kayak asumsikan variabelnya tuh namanya total. Terus tipe datanya itu integer. Terus untuk struct yang ketiga ada universitas dengan variabel nama dan tipe data string, dan data fakultasnya itu juga dua, yaitu hanya kita bataskan dua saja, dua fakultas atau dua kamar. Nih indeks dua. Terus kita simpan ke variabel yang namanya f. Ini mengikuti struct yang f. Nah, seperti itu. Terus kita masuk ke program utamanya. Yang pertama kita akan masukkan universitasnya terlebih dahulu. Nih U kita masukkan ke dalam variabel yang namanya U. Jadi variabel U kita simpan ke dalam variabel yang namanya U besar. Terus kita tampilkan terlebih dahulu nih untuk nama universitasnya di outnya, di outputnya, out. Terus kita simpan menggunakan fungsi in. Itu namanya tuh U titik nama. Nama itu mengambil dari universitas yang sudah diinputkan di fungsi struct yang tadi, yang ini. Nih. Nah, untuk getLine ini, jadi kita semisal ingin menginputkan kayak universitasnya tuh ada spasinya, kayak universitas apa ya? Kayak Universitas Indonesia, misalnya Universitas, spasi Indonesia, nah seperti itu. Nah, walaupun kita inputkannya ngetiknya spasi, tapi universitasnya itu masih kebaca huruf kata-kata universitas dan Indonesianya. Nah, kayak gitu, kayak Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Sumatera, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi pakai getLine agar nama universitasnya tuh nggak satu kata aja. Tapi kan universitas itu ada banyak kan katanya, ada yang tiga, ada yang empat. Nah, kita pakai getLine di sini. Terus kita masuk ke perulangan. Nah, di dalam universitas itu kan ada dua fakultas kan. Kita masuk
Untuk input universitasnya itu perulangan untuk menginput fakultasnya itu sebanyak dua, itu perulangan for i, variabel i dengan tipe data integer. Kita asumsikan, kita deklarasikan terlebih dahulu untuk inisialisasinya itu dimulai dari 0. Terus untuk kondisinya itu mengecek i itu selama kurang dari 2, karena di dalam satu universitas itu hanya terdapat 2 fakultas aja. Jadi i kurang dari 2, bukan i kurang dari n, apa i kurang dari nama, bukan seperti itu. Terus perulangannya itu i plus plus. Terus kita akan simpan juga untuk fakultasnya. Nih, kita akan tampilkan ke si out-nya fakultas, terus I ke 1, karena fakultas yang pertama, fakultas ke 1, seperti itu. Karena I-nya yang pertama kita mulai dari 0, jadi kita perlu agar terbaca sebagai fakultas ke 1, kita tambahkan I plus 1. Terus kita masukkan kode, karena di dalam fakultas itu kan kita masukkan kode kan, kita si out kode, nih, kita simpan juga si in. Yang ini, U, data, data F, fakultas I, dan kode mengikuti yang di atas tadi di fungsi struct tadi. Jadi fungsi struct yang di atas tadi harus kita panggil juga di fungsi program utamanya, yaitu inmain. Nah, sebelum kita masukkan universitas, kan kita masukkan kan universitas, terus fakultas pertama, terus kita masukkan kodenya untuk kode fakultasnya. Nah, kayak gitu. Terus kita masukkan fakultasnya itu ada dua kan, fakultas ya apa, setelah inputan si usernya. Terus ignore itu sebagai kayak pembersih bekas-bekas enter atau data-data sebelumnya. Terus kita akan masukkan untuk namanya, nama dari fakultasnya. Kayak kita tampilkan ke si outputnya, si out namanya kita masukkan. Terus kita simpan juga, kita pakai getLine nih, agar spasinya itu terbaca, dan kita simpan si in, data, fakultas, dan nama. Nah terus kita akan masuk ke ini, untuk totalnya kita asumsikan terlebih dahulu dimulai dari 0 untuk total dari si mahasiswanya. Nah, karena di dalam fakultas itu kan terdapat lagi kan, yaitu jurusan, ya kan? Nah, di dalam jurusan itu kan ada total mahasiswanya kan. Nah, makanya di sini totalnya inisialisasinya dimulai dari 0 untuk jurusannya nanti, untuk total mahasiswanya atau untuk mahasiswa awalnya. Terus kita masuk ke perulangan menginput jurusannya. Nah, di dalam UNIP itu ada dua fakultas. Di dalam fakultas itu ada setiap satu fakultas tuh harus ada jurusannya, sama harus ada mahasiswanya. Nah, kayak gitu. Jadi ada kodenya, ada nama jurusannya, dan ada mahasiswanya tuh ada berapa. Nah, kayak gitu. Kita kan masukkan, inputkan jurusan yang pertama itu apa, sama seperti yang fakultas tadi, K+1, jadi jurusan yang pertama, kayak gitu, jurusan ke-1. Terus kita inputkan kodenya. Untuk kodenya itu data F fakultas nih, titik data jurusan, karena kan kita udah masuk ke fakultas sama jurusan kan. Jadi kita panggil juga fakultasnya, karena ini terdapat di dalam proses si fakultas, si jurusan ini, si kodenya. Ini juga data jurusannya dan kodenya. Kita panggil yang di struct awal tadi. Nah, kayak gitu. Terus sama kita bersihkan si in ignore. Terus yang kedua kita akan masukkan untuk namanya, nama-nama jurusannya. Kita si out nama, terus kita simpan ke variabel ya. Namanya data fakultas indeks i titik data j indeks k titik nama. Terus inputkan juga untuk mahasiswanya. Nih, terus simpan juga si in data fakultas indeks i titik data jurusan indeks k titik mahasiswa. Jadi kita ambil aja nih, mahasiswanya ambil, namanya ambil, kodenya ambil sesuai dari struct yang di atas tadi. Terus kita masuk ke totalnya. Nah, karena di bawah nanti kan kita akan tampilkan kan dari seluruh jurusan itu mahasiswanya tuh kita jumlah kayak gitu. Misalnya kayak jurusan kayak fakultas teknik nih. Fakultas teknik kita input dua jurusan, kayak jurusan semisal kimia dan geologi. Nah, terus ada dua kan berarti mahasiswanya, maksudnya mahasiswa dari si geologi dan kimia. Nah, terus dari mahasiswa dari jurusan geologi dan kimia ini kita jumlah. Hanya di sini ada prosesnya, yaitu data fakultas dan data jurusannya itu yang mahasiswa ini kita jumlah. Nah, total kita simpan ke dalam variabel yang namanya data fakultas indeks i titik total. Nah, kayak gitu. Terus yang terakhir kita akan tampilkan nih untuk data-datanya. Yang pertama data untuk nama universitasnya. Jadi universitas yang atas tadi, nih yang ini si in unama nih. Kita panggil, kita akan tampilkan ke hasil outputnya universitas apa nanti. Terus kita akan masuk ke ngecek fakultas mana sih yang mahasiswanya itu paling banyak. Kan tadi kan ada kan di soal tadi kita disuruh untuk mencari nih, menentukan jurusan dengan jumlah mahasiswa terbanyak. Nah, jadi kita deklarasikan variabel baru lagi, yaitu variabel jurusan dengan max, itu maksimal, dengan tipe data string, dan ada lagi, nih, x-nya itu sama dengan min 1.
Nah, jadi mahasiswa yang min satu itu kayak kita cari nih variabel pembandingnya untuk kita cari angka mana yang paling tertinggi. Nah, jadi kita harus deklarasikan max sama dengan min satu. Nih, kurang satu. Terus kita masuk ke perulangannya. Nih, for integer i seperti biasa kita inisialisasi dimulai dari 0, kita cek nih. Untuk kondisinya itu mengecek selama i kurang dari 2 dan perulangannya itu i plus plus. Nah, terus kita akan masukkan untuk data fakultasnya. Nah, kita akan tampilkan kan untuk fakultas dan jurusan dan ini mahasiswanya terlebih dahulu. Nih, terus kita masukkan fakultasnya. Yang pertama, untuk fakultas yang pertama nama kita langsung ambil ke si I yang fakultas yang di atas tadi. Nih, fakultas. Nih, yang ini. Nah, yang di atas kan kita sudah simpan kan untuk nama fakultasnya. Kita panggil untuk menampilkan si fakultasnya nanti. Di sini kita langsung panggil aja. Jadi kita tidak perlu si in lagi. Langsung aja kita panggil si in yang di atas itu. Terus kita akan masuk ke tampilkan untuk jurusannya juga. Sama aja, perulangan K dimulai dari 0 ke selama mengecek kurang dari 2. Karena jurusannya juga 2, ya kan, di dalam satu fakultas tuh. Terus kita masuk si out jurusannya. Yang dimana kita akan masuk ke mahasiswanya itu ada berapa di setiap jurusan satu fakultasnya. Kayak gini, kayak yang pertama itu kan kita akan see out untuk data fakultas dan jurusannya kan. Kayak yang pertama fakultas teknik. Nah, jurusannya itu ya harus ada 2. Terus kita tampilkan juga untuk mahasiswanya. Dari 2 jurusan ini, 2 jurusan fakultas teknik. Nah, kayak gitu. Kayak misalnya teknik, geologi kimia. Terus teknik 50, geologi 60. Jadi kita tampilkan juga. Kita langsung panggil-panggil aja yang di atas tadi. Udah data, nih fakultas next i data yang ini mahasiswa nih. Kita panggil yang ini. Terus kita learn, terus kita akan cari kondisi if. Kan kita akan mencari kondisi jurusan mana sih dengan mahasiswa yang paling banyak. Nah, kita akan cek kondisi syaratnya tuh if data fakultas yang jurusan ini, yang dimana mahasiswanya itu nilainya tuh yang paling tertinggi, yaitu lebih dari max. Terus kita akan masuk ke data nih, data si fakultas dan jurusannya itu kita akan masuk ke dalam variabel yang namanya max. Dan kita akan cari juga yang dari seluruh fakultasnya itu mahasiswa mana dan dari jurusan mana yang siswanya itu paling terbanyak. Nah, terus kita akan simpan ke dalam variabel yang namanya itu Jmax. Nih, Jmax. Jadi semisalnya kan ada satu universitas, 2 fakultas kan. Nah, dari 2 fakultas ini kan ada ini kan ada 2 jurusan, dari satu fakultasnya aja 2 jurusan. Berarti kalau 2 fakultas itu 4 jurusan. Nah, jadi kita akan melihat nih dari data yang di atas itu dari 2 fakultas 4 jurusan ini fakultas mana dan jurusan mana yang mahasiswanya itu paling banyak. Nah, kayak gitu. Terus kita akan tampilkan ke total mahasiswanya. Nih, ini untuk data total mahasiswa yang setiap fakultasnya itu ditambah. Kayak fakultas teknik. Nah, jurusannya itu ya kayak tadi kimia geologi 60 dan 50. Terus kita totalkan dari total mahasiswa si fakultas itu, si fakultas teknik. Jadi jurusan teknik kimia dan jurusan geologi itu 60 dan 50 dan jumlahkan 60 dan 50 itu 110. Nah, jadi total mahasiswa fakultasnya itu seluruhnya itu harus dijumlah. Terus kita cek juga untuk menampilkan hasil jurusan yang paling banyak mahasiswanya. Jurusan mana sih? Dari jurusan mana? Dan dari fakultas mana? Mana juga? Nah ini, kita panggil juga yang deklarasi yang JMax ini. Kita panggil dan nanti akan tertampilkan ke hasil outputnya. Nah, baik, langsung aja di sini saya akan mengasih contoh untuk penginputan si programnya. Pak Sriwijaya, kode fakultasnya 18, namanya fakultas teknik. Nah, yang pertama itu semisal 45, arsitektur, mahasiswanya semisal 167, yang kedua 42, untuk namanya misalnya jurusan pertambangan, mahasiswanya misalnya 205. Nah, untuk fakultas kedua semisal kodenya itu 20. Nah, untuk namanya misalnya fakultas MIPA. Nah, untuk kode yang kedua semisal ini 56 dan namanya itu matematika. Jurusan matematika. Untuk mahasiswanya semisal 105. Untuk jurusan yang kedua
Misal saya inputkan 53, namanya itu misal biologi, dan masuknya itu 120. Dan lanjut kita akan lihat untuk data-data yang akan ditampilkan. Nah, jadi di sini ada data yang namanya itu Universitas Sriwijaya, data Sriwijaya yang terdapat dua fakultas, ada Fakultas Teknik dan MIPA. Dan di Fakultas Teknik itu ada dua jurusan, nih jurusan arsitek dan pertambangan. Dari arsitek itu sebanyak 167, dari pertambangan itu ada 205. Terus kita jumlahkan dari 167 kita jumlahkan dengan 205 yang menghasilkan total mahasiswa Fakultas Teknik itu ada 372. Terus untuk fakultas yang MIPA, ada matematikanya itu mahasiswanya ada 105, terus biologinya itu ada 120, dan total mahasiswa dari fakultas MIPA itu lanjut kita jumlahkan sebanyak 225. Nah, terus ditampilkan juga dari jurusan mana dan fakultas mana yang mahasiswanya itu yang paling banyak. Nah, jadi jurusan terbanyak itu ada jurusan dari pertambangan dengan total mahasiswanya itu sebanyak 205. Jadi ini mahasiswa yang paling banyak dari ketiga jurusan yang lainnya. Nah, baik, cukup sekian dari saya penjelasan soal program nomor 2. Baik, melanjutkan di sini saya akan menjelaskan untuk bentuk flowchart-nya. Untuk pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk simbol-simbol flowchart-nya. Jadi, kalau flowchart itu kan ada oval, jari genjang, heksagonal, persegi panjang, dan belah ketupat. Nah, untuk oval itu untuk memulai dan mengakhiri program, untuk jajar genjang untuk menginput dan mengupload program, untuk heksagonal itu biasanya untuk perulangan atau inisialisasi, untuk persegi panjang itu biasanya proses, dan belah ketupat itu biasanya itu untuk kondisi if atau kondisi bersyarat. Nah, kita lanjut aja, masuk. Kan kita akan siin namanya kan, nama universitasnya. Langsung aja, nama universitasnya. Terus masuk ke perulangan, di dalam satu universitas kan ada dua fakultas kan. Jika benar, kita akan masukkan yang pertama, fakultas tipe 1 untuk fakultas yang pertama. Nah, ini kan mengecek tuh 2 kurang 1, yaitu I kurang dari 2. Kita akan tertampilkan terlebih dahulu untuk si fakultas yang pertama, tipe 1, kita masukkan kodenya. Terus kita masukkan juga si in ke dalam variabel si kodenya itu, variabelnya itu namanya udata, nih, fakultas indeks I titik kode. Terus yang kedua juga, untuk nama si fakultasnya, si out nama, dan si in untuk namanya. Kita simpan ke dalam variabel yang namanya u titik data, fakultas indeks I titik nama. Terus, kita masuk ke totalnya, kita inisialisasikan dimulai dari 0, karena nanti kan kita akan menjumlahkan dari total mahasiswanya kan. Nah, jadi totalnya dimulai dari 0. Terus masuk ke proses perulangan. Di dalam fakultas itu kan ada dua jurusan. Nah, kita masuk ke perulangan yang kedua untuk menginput jurusannya. Ini sama, ada dua jurusan berarti I kurang dari 2 atau 2 kurang 1. Kita si out jurusan, tahap 1, jurusan pertama, kita masukkan si out kode, terus kita simpan ke si in, data nih jurusannya, untuk kode si jurusannya, terus si out namanya juga untuk nama jurusannya, terus kita simpan juga si in untuk si nama jurusannya, terus kita si out si mahasiswanya, terus kita si in juga untuk data si mahasiswanya. Nih, terus kita masuk ke persegi panjang, ke prosesnya, untuk menghitung total dari si mahasiswanya, dari si jurusan itu. Nih, rumusnya itu total ditambah data, fakultas indeks I, titik data, jurusan indeks K, titik mahasiswa. Nah ini, karena kita tambah dengan total, karena total sebelumnya kan kita mulai dari 0 nih. Jadi kita akan tambah untuk ke si jurusannya, mahasiswanya itu. Terus kita lanjut ke perulangannya, K++, kita tarik ke atas perulangan yang jurusan. Kita cek, selama ceknya itu jurusan yang terakhir, yaitu jurusan kedua. Nah terus udah tercukupi nih, terpenuhi, kita kan akan lanjut ke luar dari perulangan jurusan kan, yang K ini perulangan K. Terus kita masuk ke proses I++. Kita akan masuk juga untuk proses si fakultasnya, fakultas. Ya kan ada dua juga kan. Nah, terus kita akan kembalikan ke proses perulangan yang for yang jurusan, yang fakultas yang pertama tadi. Yang ini, fakultas perulangan I. Terus balik juga selama ngeceknya itu I kurang dari 2. Kalau udah terpenuhi kita lanjut aja, kita keluar. Nah, kita keluar, terus kita close. Terus kita lanjut di sini, kita akan menampilkan untuk data-data si nama-nama si universitasnya, fakultasnya, mahasiswanya, dan total dari jurusan si antar mahasiswanya itu. Nih, di sini, di out data nama, kita masuk ke proses maksimalnya itu min 1 atau kurang 1, sebagai perbandingannya nanti. Terus masuk ke perulangannya. Nah, yang di atas kan kita sudah masuk ke si in si out-nya kan. Nah, yang pertama tuh kita akan masukkan untuk nama si fakultasnya. Nih, seperti yang ini tadi, nih, fakultas teknik. Nih, jadi fakultas itu kita lanjut panggil aja yang sudah si in yang di atas tadi. Kita lanjut panggil aja yang ini fakultas nama si fakultasnya. Terus masuk ke perulangan yang kedua yaitu jurusannya. Nah, di sini untuk jurusannya itu yang pertama jurusan dengan mahasiswanya juga. Ya kan? Kan di dalam fakultas itu kan ada jurusan dan mahasiswanya kan. Kita langsung panggil aja yang di atas tadi, si in yang di atas tadi.
untuk menampilkan hasil si datanya nanti. Terus kita lanjutkan ke kondisi if, yang namanya itu kita akan cek dari jurusan mana mahasiswanya yang paling terbesar atau yang max. Jika benar kan ini kan akan masuk nih untuk cek data si fakultas dan jurusannya, terus kita masuk ke dalam variabel max. Dan dari data fakultas dan jurusan itu kita masukkan juga ke dalam variabel yang namanya itu Jmax. Jadi kalau ini itu untuk menampilkan jurusan yang paling banyak di antara jurusan-jurusan semua fakultas itu. Dan jurusannya kan ada 4 karena ada 2 fakultas kan. Nah, kita tampilkan juga dari keempat jurusan itu jurusan mana yang paling banyak. Kita simpan ke dalam variabel yang namanya Jmax. Nah, kayak gitu. Terus, jika ini kita lanjut ke tarik atas proses K++, kita akan ngulang ke proses jurusannya nih. Dan kita akan cek terus kan. Terus kita kalau sudah terpenuhi atau tercukupi, kita akan keluar juga ke pulangan si for jurusan. Ini juga sama, yang pos ini kita lanjut aja tarik ke K++, terus balik lagi for yang jurusan. Terus, jika udah keluar, kita akan tampilkan untuk total mahasiswa fakultasnya. Nih, total mahasiswa fakultasnya kan ada 2 jurusan kan, dan dari 2 jurusan itu mahasiswanya itu ditambahkan, digabung. Kita simpan ke dalam variabel total mahasiswa fakultas. Terus kita lanjut ke I++, prosesnya nih. Terus kita kembalikan juga ke dalam peluangan yang pertama nih. Jika sudah tercukupi sama, yaitu input fakultasnya, kita lanjut keluar ke fakultas. Mohon maaf, kita lanjut keluar ke false. Dan kita akan tampilkan yang terakhir itu untuk menampilkan dari jurusan itu, jurusan yang terbanyak itu di jurusan mana. Nih, seperti ini, jurusan terbanyak itu, kita lanjut panggil yang Jmax ini dan max. Nih, Jmax, yang variabel yang sudah proses di atas tadi, kita langsung panggil aja. Kan kita udah simpan ke dalam variabel yang nama max dan Jmax ini. Ini, jadi untuk Jmax-nya itu, untuk nama si fakultas, untuk nama si jurusannya, dan max-nya itu untuk jumlah dari si mahasiswanya. Jadi kayak gini, nih Jmax, yaitu nama si jurusannya, yaitu pertambangan. Kalau max-nya itu untuk banyaknya si mahasiswa di jurusan pertambangan, ada berapa? Nah, kayak gitu. Terus menambahkan di sini, mohon maaf kakak, saya kelupaan untuk menginput true dan false-nya. Jadi di sini true, di sini false, dan di sini juga true, di sini false. Nah, baik, cukup sekian dari saya penjelasan soal nomor 1. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dari saya dan tutur kata dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.